Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar di rumah? Masih ada semangat? Masih sehat? Fantastis? Luar biasa? Yes, yes, yes! Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita. Sudah siap ya? Duduk yang manis di depan televisi kalian atau mungkin gadget kalian? Yuk sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat dengan judul Betapa Indah Harinya dari buku Kidung Jemaat nomor 395. Yuk dibuka Kidung Jemaatnya dan kita nyanyi sama-sama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Amang yakin semua kita dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan juga pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan menganugerahkan hari yang Engkau kuduskan ini bagi kami untuk kembali bersekutu, bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami beroleh hati yang bijak dan paham untuk berlaku sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan.
Adik-adik sekalian pernah dengar pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak? Ya, Amang yakin pasti mungkin 1-2 orang di antara kalian pernah mendengar. Itu mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bersalah. Semua kita adalah orang-orang yang pernah berbuat salah. Terlepas apakah kesalahannya besar atau kesalahannya kecil, tapi yang pasti kita adalah orang-orang yang tidak luput dari berbuat salah. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 4 ayat 2 pasal 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi boleh dikatakan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah karena kita atau semua orang di dunia ini berbuat dosa. Kalau tidak ada orang yang berbuat dosa, Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini. Karena kedatangannya adalah untuk menebus, menghapuskan dosa. Nah, oleh karena itulah, pertama-tama firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berbuat salah. Orang yang memang harus mendapat sanksi hukuman karena kesalahan kita, karena keberdosaan kita. Ya, dosa itu artinya suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berbohong, mengganggu teman, mencontek dalam belajar, malas, marah-marah kalau disuruh orang tuanya bekerja, dan banyak yang lainnya. Itu kesalahan, itu kejahatan sebenarnya. Dan Allah tidak menginginkan hal itu ada pada diri anak-anak sekolah minggu. Nah, oleh karena itulah tadi dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sehingga dalam hal ini firman Tuhan mau mengajak anak-anak sekolah minggu dimanapun, siapapun, pertama untuk mengaku bahwa diri kita adalah diri yang lemah, yang berbuat dosa, berbuat kesalahan. Dan untuk itu kita perlu mengaku dosa, mengaku kesalahan di hadapan Tuhan. Sedangkan berbuat salah di hadapan teman kita harus mengaku salah. Ya, maafkan ya, aku telah berbuat salah. Atau kepada orang tua kita, atau kepada siapa saja. Kita harus berani untuk mengaku kita berbuat salah. Jangan malu, jangan takut. Nah, oleh karena itulah diajak untuk mengaku kesalahan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Dikatakan tadi, Ia adalah setia dan adil. Allah itu setia kepada orang-orang yang dengan rendah hati, mengaku kesalahannya, mengaku dosanya, dan Allah akan berlaku adil untuk mengampuni dosa kesalahan kita yang berani mengaku akan keberdosaan, akan kesalahan kita itu. Dan dikatakan juga bahwasanya Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itulah kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang untuk menyucikan semua orang-orang berdosa. Sehingga dengan sukacita kita akan mengaku dan mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni dosaku. Dan oleh karena itu juga anak sekolah minggu harus mengatakan, dan aku berjanji Tuhan untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Dosa, kejahatan, kesalahan. Dan aku ingin menjadi anak yang baik. Dan dalam doa kita mengatakan, oleh karena itu Tuhan, tuntunlah hati dan pikiranku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga aku dapat berbuat sesuai yang Engkau kehendaki. Inilah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mengaku kesalahan kita, manakala kita mengetahui, menyadari kita berbuat salah, kita harus mengaku, berani minta maaf kepada orang-orang yang telah kita perlakukan dengan tidak baik, dan kita berani untuk merubah sikap kita menjadi anak yang baik dengan memohon
penyertaan, pertolongan, dan tuntunan Tuhan dalam Roh Kudus-Nya. Kita janji ya, pertama, mengaku kita orang yang bersalah berdosa. Kedua, kita bersedia merubah sikap kita. Ketiga, kita mau menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Tuhan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang bersuka cita karena mendapat pengampunan dan hidup yang baru. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami pada saat ini bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu berbuat kesalahan, sehingga kami sepantasnya kena hukum-Mu. Akan tetapi oleh kasih dan kesetiaan Tuhan, Engkau telah mengampuni, menghapuskan dosa dan kesalahan kami. Kami Engkau pandang sebagai orang yang tidak bersalah karena kemurahan hati-Mu. Dan Engkau telah memberikan itu sebagai anugerah bagi kami. Karenanya kami berjanji, kami akan setia kepada Tuhan, mengikuti apa yang Engkau kehendaki, menjadi orang-orang atau anak-anak yang takut akan Tuhan. Terimalah kami Tuhan, orang yang berdosa ini, dan baharuilah hidup kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami disukai oleh banyak orang dan Engkau semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Ya, kali ini Horong 2 Kaneta yang ngajar. Tumben ya, nggak apa-apa dong adik-adik sekali-sekali sama Kaneta. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu adik-adik. Seperti biasa, kali ini ibadahnya akan dipimpin doanya oleh adik-adik Sekolah Minggu. Ya, siapa ya yang hari ini akan berdoa untuk kita? Nah, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu. Berkati juga orang tua kami dan teman-teman kami yang jauh dari kami. Berkati juga kakak sekolah minggu yang sebentar lagi akan memberitahukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. ya adik-adik, kita siapkan Alkitabnya ya. Kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Yang bunyinya seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya adik-adik, kakak mau tanya, ini warnanya apa? Ya benar, ini warnanya hitam. Dalam Alkitab, warna hitam itu biasanya dilambangkan oleh dosa adik-adik. Ya, kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa adik-adik. Kameta, mama, papa, guru-guru sekolah minggu yang lain adalah orang-orang yang berdosa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, lahir, terus Dia mati, disalibkan, dan lalu naik ke surga, itu untuk menebus siapa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk berkorban untuk kita semua adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya tentang apa itu pendusta dan apa itu pembohong. Sama aja sih adik-adik.
kakak mau tanya, siapa yang selama seminggu ini berbohong? Atau siapa yang selama seminggu ini berantem sama adiknya atau kakaknya? Angkat tangannya. Ya pasti ada kakak rasa. Tapi kakak tanya deh, kalau misalnya ketika mamahnya melihat ada pot bunganya pecah, karena adik-adik nggak sengaja main bola di dalam ruangan pecah. Ketika mamanya tanya, siapa ini yang mecahin potnya? Terus kata adik, bukan aku mah, aku nggak tahu mah. Mungkin tadi ada kucing, dia lewat mama, nggak sengaja pecahin pot bunga mama. Dia itu berbohong adik-adik. Ya, harusnya sih sebenarnya baiknya adik-adik langsung bilang, iya mama, tadi aku nggak sengaja main bola mecahin pot bunga mama. Itu yang penting. Terus atau ada adik atau lagi berantem sama kakaknya. Ketika mereka berantem, mamanya datang. Kenapa berantem? Terus mereka saling, itu mah si kakak, itu mah si adik. Gak ada yang sama-sama bilang, oh iya mah tadi salah kakak, gak sengaja, jangan marahin adik mah, ini salah kakak. Gak ada yang kebegitu. Coba kalau misalnya dia bilang langsung begitu, pasti mamahnya gak marah. Nah adik-adik, seperti kakak bilang tentang pendusta dan pembohong. Nah kakak tanya, adik-adik tahu nggak sih pendusta itu apa? Atau pembohong itu apa? Nah, pendusta itu adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan kejahatan, dia tidak mau mengakuinya adik-adik. Nah itu tidak berkenan di hati Tuhan adik-adik. Tuhan pengen adik-adik kalau melakukan kesalahan, langsung mengakui kesalahannya. Langsung meminta maaf sama mama papa. Langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan. Maafkan aku ya Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau dari adik-adik. Ya, jadi adik-adik hari ini kita belajar tentang mengakui kesalahan. Jadi adik-adik setiap melakukan kesalahan, adik-adik harus mengakuinya. Harus meminta maaf. Karena adik-adik seperti yang minggu lalu harus menjadi anak-anak terang. Kalau anak-anak terang seperti apa? Menjadi terang buat orang-orang di sekitarnya. Jadi ingat pesan Kaneta, adik-adik harus belajar mengakui kesalahan adik-adik. Oke? Nah adik-adik tadi udah dengarkan ya sedikit firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 tentang bagaimana kita harus mengakui kesalahan kita. Ya. Nah adik-adik, Koko pengen adik-adik bikin tugas. Kakak punya tugas buat adik-adik. Tugasnya apa? Dengerin ya. Kakak mau adik-adik bikin di kertas. Dibikin seindahnya tentang kesalahan yang adik-adik lakukan selama seminggu ini. Biar adik-adik renungkan, adik-adik doakan supaya adik-adik tidak melakukannya lagi. Dan adik-adik meminta maaf sama Tuhan dan orang tua. Oke, kakak tunggu tugasnya dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Nah, sebelum kita selesai ibadah, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Kita nyanyi sama-sama, pasti adik-adik tahu. Dan judulnya Sejauh Timur dari Barat. Bisa kan? Yuk sama-sama kita nyanyi. Ya adik-adik.